Halo, ini adalah video lanjutan yang kemarin saya habis review parfum Zimaya yang Sharaf Blend. Karena saya ada bahas beberapa parfum, saya jadi kepikiran untuk bikin konten yang ini ya. Jadi konten ini saya pengen bikin ada 7 list parfum yang mungkin saya kategorikan itu sebagai romantic evening ya. Jadi untuk malam romantis kalian bersama pasangan, bisa bersama keluarga, bisa sama teman terdekat juga bisa gitu kan. Jadi emang saya pengen kayaknya parfum-parfum yang saya punya ini mungkin rekomendasi buat kalian juga untuk momen romantic evening kalian. Apa aja yang udah saya buatin, kita simak satu persatu sekarang. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu ya buat kalian semua. 7 list parfum ini saya buat sesuai dengan apa yang saya punya. Yang mana ada juga yang brand fashion designer, ada juga dia yang dupes gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalian paham maksud saya kalau misalkan saya bahas yang dupesnya, berarti selain yang dupes ini juga enak, tapi dia juga kalau saat kalian ada budgetnya, kalian beli aja yang originalnya gitu kan, karena keterbatasan saya memiliki beberapa parfum ini gitu ya. Oke, mungkin untuk yang pertama saya mau bahas itu adalah saya pengen ngasih honorable mention dulu ya sama parfum favorit saya. Ini boleh dibilang bisa sih untuk momen romantic evening kalian, walaupun ini nggak saya masukin ke dalam 7 list, ini hanya sekedar honorable mention saya aja, yaitu dari Paco Rabanne yang 1 Million Lucky. Ya, ini saya masih punya yang base pertamanya, yang ini masih boleh dibilang awet banget untuk perform SPL-nya. Saya mau kasih lihat teman-teman biasa spraynya, dan juga saya biar notice accord sama notesnya kayak gimana. Saya ingat lagi. Spray pun juga masih bagus. Wanginya ini masih enak banget ya. Walaupun ada isu katanya kalau yang si 1 Million Lucky ini dia yang base sekarang tuh udah reformulasi lah, terus juga SPL-nya udah menurun ya, itu hal yang biasa gitu kan. Makanya saya selalu bilang kalau kalian berpatokan sama SPL, kalian pasti bakalan kecewa aja gitu ya. Oke, ini 1 Million Lucky dia nuansa sweetnya dapet, honey-nya dapet ya, kesan fruity dan juga nutty ya. Ada sentuhan citrusnya juga, karena dia dominan dari notes-nya itu boleh kalian notice di sini ada wangi dari buah plum ya, dia bikin kesan fruity, terus juga ada sentuhan madu di sini. Lalu ada tambahan citrusnya itu dari bergamot dan grapefruit. Nah, nutty-nya ini berasal dari notes si hazelnut ya, dan kesan woody bercampur dengan patchouli serta vetiver bikin parfum si 1 Million Lucky ini enak banget. Ini bisa lah kalian masukin ke dalam romantic evening, walaupun sebenarnya parfum ini juga parfum yang versatile, kalian bisa pakai ini pemakaian pagi, siang, sore, dan malam. Oke, dan untuk SPL-nya yang saya masih punya ini boleh dibilang long lasting juga sih gitu ya, moderate to long lasting lah, karena longevity-nya cukup lumayan lama. Kalian bisa simak detailnya di video yang udah saya buat di channel saya, kalian cari aja. Oke, ini honorable mention saya si Paco Rabanne yang 1 Million Lucky. Lalu masuk ke urutan 7. Jadi urutan yang saya buat ini based on dari pengalaman saya sama kayak istilahnya opini pribadi saya aja lah. Mungkin kalian juga pasti punya pengalaman dan opini yang berbeda gitu ya. Nah, di nomor 7 ini yang cocok untuk kalian jadikan romantic evening kalian itu dari Zara yang Tobacco Collection Rich Warm Addictive. Nah, ini tuh wanginya simple tapi enak, dan dia punya kesan sendiri gitu. Jadi maksudnya semua yang parfum saya sebut juga pasti akan memberikan kalian kesan tersendiri. Ini boleh dibilang akan menjadi parfum-parfum signature scent kalian untuk pemakaian malam hari ya. Si Zara ini wanginya, kalau kalian notice ya, spraynya juga masih bagus banget. Wanginya keren, nuansa boozy, sweetnya dapat, terus juga warm spicy-nya kena juga. Dia ada nuansa kayak kelapa matangnya juga, terus aroma woody-nya juga dapat gitu ya. Karena di perpaduan notes-nya ini
kalian bisa notice adalah nuansa wangi dari rum ya, terus perpaduan dari ada nuansa honey-nya juga. Ini menurut penciuman saya aja ya, jadi kalian silahkan sniff sendiri gitu kan. Ada rum, madu, honey gitu kan, terus ada nuansa kelapa ya, tapi saya masih agak sangsi nih apakah ini dari kelapa atau mungkin ini pakai dari benzoin gitu ya. Dan juga kesan dari woody gitu ya. Nah, tembakonya pun ada, tapi bukan tembakau yang terlalu pedas banget yang bikin parfumnya malah jadinya spicy yang pedas. Enggak, nih wangi tembakonya soft gitu ya. Dan dia untuk punya SPL-nya sendiri ini tergolong moderate, dan ini saya masukin kategori romantic evening. Emang nih pasti bakal meninggalkan kesan sih buat acara kita, di memori kita, dan juga sama pasangan kalian, partner kalian di situ gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 6-nya. Saya nggak terlalu banyak bahas panjang lebar, kalian bisa simak untuk detailnya di video yang udah saya buat untuk satu persatunya. Lalu di posisi nomor 6 ya, posisi nomor 6 ini dari Fragrance World yang Eau de Spice Mark and Victor. Oke, nah ini saya kasih teman-teman juga untuk spraynya. Aduh, di mana ya, saya gini aja deh ya. Ya, ini dia dupes atau clone dari Spice Bomb Victor and Rolf yang Spice Bomb Extreme ya. Nuansa boozy, terus dia kesan warm spicy, dan juga sentuhan vanilla juga kita bisa rasain di sini. Ya, dia langsung bisa kita notice adalah nuansa dari tembakau yang cukup lumayan pedas di sini, berpadu sama cinnamon ya. Jadi dia memberikan kesan cukup warm spicy, dan ada tambahan kesan boozy-nya itu dari notes whiskey, dan juga berpadu sama notes dari vanilla ya. Dan untuk parfum SPL sendiri, karena ini mungkin dia dupes atau clone-nya ya gitu kan, ini SPL-nya boleh tergolong moderate ya. Jadi kalau misalkan kalian suka wangi-wangi yang dia lumayan cukup maskulin, tapi kalian pengen tampilkan sisi romantis ya, ini masih kena untuk kalian pakai di romantic evening event kalian. Oke, langsung ke nomor 5-nya ya. Nomor 5-nya ini sebenarnya antara posisi nomor 5 ini saya cukup agak bingung menaruhnya 5 dan 4 khususnya ya. Jadi saya taruh aja yang 5 ini si Cocktail Intense yang si Fragrance World. Ini yang isunya adalah mirip dengan Angel Share, tapi setelah saya sniff yang Angel Share aslinya di Pacific Place yang Lafayette, ya nggak mirip-mirip banget juga gitu ya. Jadi waktu itu saya bikin video ini awal, kalau nggak salah waktu itu saya belum pernah sniff, tapi pas saya udah sniff, saya sniff lagi yang si Cocktail Intense ini, inget ke yang Kilian Angel Share. Ya oke lah, mirip tapi nggak terlalu mirip-mirip banget, dan ini saya taruh posisi di nomor 5. Oke, saya kasih lihat teman-teman spraynya kayak gimana. Ini tuh keren. Nuansa boozy-nya tuh kalian dapat banget ya, bener-bener mencerminkan koktail gitu ya. Nuansa boozy kalian dapat di sini, warm spicy, nuansa embernya, terus kesan kayak vanilanya juga dapat, nuansa balsamicnya juga ada gitu ya. Terus kesan woody-nya juga nggak ketinggalan di sini. Ini kalau kalian notice di awal, emang dia kesan boozy dari cognac-nya dapat ya, wangi cognac. Terus berpadu sama cinnamon. Dia ada apa ya? Ada kayak kesan resin yang bikin dia tuh kayak sedikit balsamik ya. Oke, perpaduan tonka bean dan vanilanya di sini kena, apalagi kalau kecampur sama nuansa woody dari si sandalwood. Untuk SPL-nya parfum si Cocktail Intense ini cukup lumayan lah, dari moderate ke long lasting gitu ya. Ini bakalan juga bikin kesan ke pasangan kalian, ke momen kalian, dan ini juga kesan wangi yang dia maskulin, sweet, dan romantic lah kayak gitu. Jadi kalau buat romantic evening kalian ini kena banget sih gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia posisinya yang keempat. Awalnya emang saya suka yang si Cocktail Intense, tapi setelah saya cium yang Zimaya Sharaf Blend ini, berat hati saya harus bilang menyatakan kalau si Sharaf Blend ini lebih enak gitu ya.
Oke, ini saya mau kasih lihat teman-teman untuk si Sharaf blend kayak gimana spraynya, walaupun saya masih ingat yang semalam ya. Ini tuh wangi sweet yang soft gitu ya. Ini kalau menurut saya malah nggak ada kesan buzinya, ini lebih sweet yang soft. Dia nuansa vanilanya ada, kesan emberinya ada, warm spice-nya itu bener-bener hangat ya untuk kalian rasain, apalagi untuk kalian bawa untuk ngedate sama partner kalian. Ini tuh bener-bener parfum yang hangat, yang soft. Ada kesan nuansa coconut bakar, dan ternyata benar kalau si Sharaf blend ini dia ada notes benzoin, itu salah satu note favorit saya ya. Perpaduan notesnya juga dia keren banget. Ini perpaduan sweet dari buah kurma ya, kecampur sama nuansa spicy-nya si nutmeg dan juga saffron, terus permainan dari nuansa vanilanya dapat, terus dia ada yang kesannya kayak gourmand itu dari praline ya kan, lalu kecampur sama tonka bean-nya juga kita bisa rasain ya kan. Dari amberwood-nya juga ada gitu kan, nggak lupa dari si benzoinnya juga kena, dan kesan musky-nya di akhir. Ini blending note-nya keren banget ya si Sharaf blend ini. Posisi nomor 4 buat posisi si romantic evening. Lalu balik ke posisi nomor 3. Oke, nah posisi 3 ini udah boleh dibilang top 3-nya yang versi saya ya. Saya mau kasih teman-teman yang top 3-nya ini, itu adalah si Valentino Uomo yang Born in Roma, tapi yang Coral Fantasy-nya. Oke. Ini saya kasih teman-teman dulu spraynya. Oh, spraynya juga bagus, powerful. Dia tuh langsung berasa nuansa warm spicy-nya kena banget di sini. Tapi ada sentuhan fruity ya. Terus juga ada sedikit citrusnya juga, nuansa aromatic dan woody juga cukup dominan di sini. Ini sih kesan maskulin yang sweet, tapi dia juga cukup warm masih ya gitu kan, walaupun dia nggak terlalu warm banget kayak yang lainnya. Ini kalian bisa ngerasain nuansa fruity dari red apples, kecampur sama cinnamonnya kena di sini. Ada yang sitrus tadi bergamotnya juga bermain. Aromatic dari si lavender dan juga geraniumnya. Gak lupa emang dia ada sentuhan dari tembakonya ya, yang bikin dia lebih sedikit pedas. Ada kesan dari patchouli dan diseimbangin sama si vetiver juga di notes-notesnya. Oke, untuk secara SPL si Valentino Uomo yang Born in Roma Coral Fantasy ini cukup panjang ya judul parfumnya. SPL dia ya masih dibilang moderate to long last ya, jadi tergantung ke gimana pemakaian kalian. Kalau misalkan emang kalian ngerasa pengen lebih awet lagi ya tak tinggal di spray lagi aja gitu ya. Cuman dari SPL dasar sendiri dia juga cukup boleh dibilang moderate to long last lah ya. Oke. Posisi kedua. Oke, nah posisi kedua ini saya ambil dupes-nya lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan emang kalian ada budget lebih, nggak ada salahnya kalian punya koleksi dari niche parfum ini ya. Ini yang saya punya adalah Fragrance World yang Legend. Ini dupes atau clone dari niche parfum de Marly yang Oajan. Saya suka banget, saya ngecium yang si Philippe de Marly parfum de Marly yang Oajan itu waktu saya main di Pondok Indah Mall ya, yang ada counter niche perfume. Oke, di Sky Bridge-nya itu saya nge-sniff beberapa parfum di sana, termasuk si Out for Greatness ya, Inicio, terus yang parfum de Marly yang Oajan ini, dan saya suka tapi belum kesampaian buat beli. Jadi saya tampilin ke kalian adalah di nomor 2 ini posisi untuk si Fragrance World yang Legend ya. Spray dulu sebentar. Wah, spray juga keren. Wah, wanginya ini bener-bener kasih wangi yang dominan ya, tapi dia juga tetap menampilin sisi hangatnya di sini. Nuansanya keren banget ini. Kesan amber, terus balsamicnya juga kena, nuansa sweet, ada sentuhan warm spicy-nya dapet. Di sini kalian bisa notice dari note si cinnamon ya. Cinnamon kecampur sama nuansa madu, honey. Ada permainan dari benzoinnya juga.
kesan ambergris dan labdanumnya juga di sini cukup dominan. Nuansa vanilinya dapet, lalu kesan dari tonka bean ya, nuansa tonka bean, lalu ditutup sama nuansa dari si patchouli dan juga kesan musky yang bikin parfum si Fragrance World Legend nih enak banget. Ini saya taruh di posisi 2 karena dia juga punya parfum SPL-nya boleh dibilang long last juga. Jadi waktu awal-awal dia baru-baru keluar saya beli ini, ternyata performance-nya nggak ngecewain. Ini cukup keren ya. Oke, nah sekarang masuk ke posisi nomor 1-nya, Guerlain. Oke, Guerlain L'Homme Ideal yang Eau de Parfum ya. Ini saya taruh di posisi nomor 1 ini karena wanginya tuh bener-bener yang dominan juga dan dia punya karakter yang kuat. Kalau kalian punya posisi jabatan di kantor kalian, ini bakal mencerminkan posisi kalian juga ya. Si Guerlain L'Homme Ideal yang Eau de Parfum ini. Saya mau kasih lihat spraynya, ini wangi favorit saya, ini saya sayang juga makanya karena wanginya saya enak itu. Untuk acara-acara khusus saya pakai parfum ini. Oke. Wah, spraynya juga wah, enak banget, keren emang si Guerlain punya spray ini. Ini bener-bener enjoy banget nikmatinnya. Dia wanginya soft, warm, spicy, tapi dia juga dominan kuat gitu ya. Kesan natinya juga ada nuansa smoky-nya. Nah ini yang bikin kita tuh kayaknya ngerasa dominan gitu ya. Kesan smoky, sweet, nuansa leathernya juga kena, ada sedikit sentuhan vanilanya juga dapet. Oke. Pada saat kalian spray di awal itu kalian bisa ngerasain nuansa spicy tapi juga kecampur sama nati dari kacang almond ya. Oke, ada nuansa aromatik yang bisa kalian rasain juga tuh dari lavender kecampur sedikit citrus dari bergamotnya. Nah, nuansa cherry-nya karena dia bukan cherry yang fruity banget nih, cherry yang dewasa ya, cherry yang cukup bold kecampur sama smoky, jadi kayak smoky cherry gitu ya, bukan cherry yang terlalu fruity banget, bukan. Ini cherry yang smoky yang dia jadinya intense, bold, mature gitu, tapi nggak terlalu berat-berat banget, kecampur sama nuansa vanilla gitu ya. Ada sentuhan tonka bean dan juga leathernya. Kesan woody-nya itu dari si sandalwood. SPL-nya ini long lasting. Ya, ini kalau kalian pakai untuk romantic evening kalian, ini sih bakalan semalaman wanginya ya. Terserah kalian mau acaranya kayak gimana, konsepnya kayak gimana. Cuman kalau kalian pakai parfum ini sih, ini juaranya lah buat saya ya, gitu ya. Jadi semua yang tadi parfum saya sebutin itu pasti akan ngasih signature scent ke kalian juga, bikin kesan yang cukup memorable di ingatan kalian atau pasangan kalian, akan mengingat momen tersebut adalah momen yang spesial buat kalian. Jadi kurang lebih itulah 7 list parfum romantic evening yang saya buat kalian. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Ciao, see you.